Mengelola negara memang harus paham bela negara, mengerti geopolitik dunia, dan mempunyai tim pemikir kelas dunia yang solid. Akan membicarakan apa kita kali ini? Kita membicarakan tentang masalah di Papua, gerakan separatis bersenjata yang lagi marak menyerang markas tentara dan polisi. Sebelum kita membahasnya, maka kita harus memahami juga tentang global player yang sedang bermain apa. Begini maksudnya, kita pernah memperingatkan mengenai Freeport dari kacamata geopolitik, karena berbeda melihat Freeport dari hanya sekedar faktor ekonomi saja, berbeda dengan melihat Freeport sebagai alat tekan politik, berbeda melihat dari kacamata geostrategi dunia, berbeda melihat dari fungsi humanitarian atau sisi kemanusiaan. Apapun yang kita lihat, maka itulah yang jadi tindakan kita, dan apapun tindakan kita akan mendapatkan akibat. Oke, jadi Bosman mau ngomong apa nih? Muter-muter dulu. Kita lanjut ya, ini semua agar paham. Jadi kesimpulan tentang kelompok separatis di Papua adalah akibat dari sebuah tindakan yang mungkin tidak dipikirkan dulu, tidak dipikirkan dalam-dalam, sehingga terjadi pemberontakan dan penyerangan bersenjata seperti saat ini. Akibat dari apa? Baik, sebelum menjawab, kita rincikan dulu fakta. Senjata rifle atau senjata laras panjang yang dibawa mereka para pemberontak separatis yang ingin Papua merdeka adalah AR-15 buatan Armalite. Ukuran peluru 5,56, mirip M16 buatan pabrik Colt. Namun AR-15 Armalite kita membacanya bukan dari jenis senjatanya, namun manufakturnya dan penjualannya yang bermarkas di Phoenix, Arizona adalah data kunci menganalisanya. Senjata apapun jenisnya, mau pistol P1-nya pindad ataupun rifle senjata laras panjang, tidak sembarangan bisa ditembakkan. Perlu latihan, perlu pembiasaan, ada tendangan atau after effect hentakan yang disebabkan semakin besar kaliber atau peluru, semakin besar hentakannya. Fakta berikutnya, mereka sangat mahir menggunakannya. Artinya mereka ada yang mengajari, ada pelatihan, dan semua itu tidak murah, juga tidak cepat. Lama pembiasaan itu. Di dalam sebuah penangkapan di Filipina Januari 2023 lalu oleh pemerintah Filipina yang ternyata dia adalah anggota separatis Papua. Seorang pilot, Anton Gobay. Dia membeli 10 pucuk senjata AR-15 ini di Filipina. Dan fakta lain juga ada, kita ketahui senjata lain yang masuk dari perbatasan Papua New Guinea. Dari asalnya, Kepulauan Bougainville. Ada pangkalan militer Amerika di Bougainville dan ada pangkalan militer Amerika besar-besaran di Filipina. Apakah itu kebetulan? Kita ke Freeport sekarang, yang sahamnya dimiliki McMoran, yang markasnya di Arizona. Dan Phoenix adalah ibu kota Arizona. Dulu zaman Freeport aktif, yang mengawal Freeport adalah Senator Arizona John McCain, war hero-nya Amerika, di mana McMoran adalah salah satu perusahaan penyumbang pajak besar di Arizona yang harus dikawal khusus tentunya secara soft power, secara politik, dan hard power, secara militer. AR-15 di Phoenix, McMoran pemegang saham Freeport juga di Phoenix. Ada kesamaan. Secara bisnis dengan Indonesia memang Freeport ada kontrak yang memayunginya selama 40 tahun. Dari 1967 ke 2017 yang bisa ditambah 20 tahun ke 2037. Di mana secara pembukuan emas hasil olahan tembaganya Freeport dihasilkan di Okinawa dan Rio Tinto Spanyol sudah dicatat di Kementerian Keuangan Amerika hingga 2037. Ketika ada gerakan mengambil alih pabrik tembaga Freeport dan mengolahnya akan di Indonesia, maka ada ketidakseimbangan dalam neraca cadangan emas Amerika. Pastinya yang ini sangat tidak disukai Amerika. Ini menantang hegemoni Amerika. Analisa itu pernah kita ungkap berkali-kali, di mana kita Indonesia bisa menghadapi dua hal. Terorisme berbasis agama yang memang tombolnya di CIA dan kelompok separatis bersenjata yang juga tombolnya ada di Amerika. Pastinya Amerika tidak akan konyol terang-terangan pakai tentaranya atau operasi intelijennya secara resmi. Kita tahu Wagnernya Putin yang bermarkas di Argentina, yang beroperasi di Afrika dan sekarang memiliki 50.000 tentara di Ukraina. Rusia itu berperang di Ukraina tidak pakai tentara warga Rusia. Terbanyak adalah tentara bayaran melalui Wagner Group. Demikian juga Amerika. Amerika punya Blackwater Private Army, juga punya Triple Canopy yang berbasis di Portugal misalnya. Bisa-bisa saja mereka menjalankan misinya. Untuk Papua kita harus mengerti anatomi musuh kita siapa dan yang memayunginya siapa. Di permukaan dunia terlihat ramah, pejabat antar negara yang berperang terlihat ramah, saling sapa, saling jabat tangan, namun di bawahnya shadow bayangan mereka saling hujam, saling tusuk. Sungguh tidak sederhana memahami dunia geostrategi kawasan dan hegemoni. Jadi kita harus melakukan lobby. Lobbynya bukan hanya ke Amerika doang, Australia sampai New Zealand kalau perlu, karena Kapten Philip, pilot Susi Air yang disandera, adalah warga negara New Zealand yang saat ini belum juga dibebaskan oleh tentara Indonesia. Ditambah lagi, mereka kelompok separatis bersenjata ini selama tahun 2020
2023 ini menyerang terus dan sudah memakan puluhan korban tentara dan polisi Indonesia. Bayangkan, tentara terlatih bisa diserang separatis. Apa kira-kira mereka nggak ada yang melatih gitu? Apa kira-kira mereka nggak ada yang biayai? Apa kira-kira mereka tidak ada strategi perangnya? Perang gerilya, hit and run, bersenjata berat. Siapa yang mengajarkan? Mengambil Freeport, kalau dilihat secara ekonomi terlihat benar. Namun membelinya pakai hutang, menggunakan cara hostile menekan kasar, mengalihkan dari Okinawa dan Rio Tinto, membuat panas hegemoni. Kita harus kuat menanggung akibatnya. Hegemoni memang kita harus lawan agar kita berdaulat. Namun ada cara elegan yang lebih diplomatis. Kita mendapatkan hak atas aset tersebut 100% bahkan, dan Amerika tetap senang sehingga Papua tidak lepas. Hal ini adalah cara elegan yang saat ini pejabatnya belum pernah melakukan. Hanya langkah pragmatisme sederhana dibungkus narasi buzzer rupiah yang sekarang berakibat tumpah darah berkepanjangan. Tentara dan polisi jadi repot, rakyat Papua jadi gelisah. Wahai sahabat, hati-hati dengan Papua. Jangan sampai anak cucu kita nanti nyanyi lagu wajib dari Medan sampai Ambon berjajar pulau-pulau karena Sabangnya lepas, Merauke-nya lepas. Peace.